Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat malam ya semua para netizen, saya Ahmed dan sama Bailo. Di sini kita akan membahas tentang Kang Mamas, yaitu kapan dia menyusul ke Padepokan Gus Idris, Bailo. Iya. Ya. Jadi kita udah panjang lebar tadi di sini ya teman-teman, bersama Mbah Hilo juga membahas tentang kondisi terbaru dari Kang Mamas ya. Kita mau memikirkan Re dan Arya di sana yang melakukan pembantaian atau penganiayaan kepada Gandhi dan para santri Gus Idris, serta ditambah lagi dengan pencurian benda-benda yang dianggap Gus Idris suci. Betul. Tapi dibuat sembarangan lah sama si Arya atau si Re ini. Iya. Nah, Mbah Hilo, ini perlu turun tangankah Kang Mamas ya yang dari Langkat atau dari Sumatera untuk pergi ke Tanah Malang, tempat Gus Idris sana miliki Padepokan, Mbah Hilo? Ya, sangat perlu sekali. Karena begini, kalau berlarut-larut ini semakin lama, Re ini semakin gawat nanti. Itu yang kita khawatirkan. Apa yang Mbah Hilo khawatirkan? Mbah Hilo harus punya dasar dulu ya. Sebetulnya apa sih rencana Re yang kalau Mbah Hilo bilang sangat mengkhawatirkan? Ya begini, karena lama-lama di sana Re pedang sudah dikuasai ya. Nah, santri-santri pada mau ditumpas habis sama si Re tersebut. Nah, termasuk Gus Idris. Jangan-jangan nanti gurunya sendiri, guru si Re sendiri. Ini semakin gawat kalau nggak dicegah. Karena memang tujuan dia, Bailo. Iya. Dia tuh memang ingin mengosongkan dua padepokan. Iya, benar. Terutama yang kita baca Padepokan Gus Idris dulu ya, Mas Ahmed. Iya. Dia mau kosongkan ya, baru nanti ke Kang Mamas. Iya. Mbah Hilo di sini kan berpikir gini ya, Mbah Hilo. Untuk apa sih menguasai padepokan? Nah, kalau kita pikir gini, itu sudah benar padepokan itu dikuasai oleh santri ya, kiai-kiai ya. Kenapa sih Re nekat gitu, Mbah Hilo? Sebelum kita bahas ke Mas Karyo ya. Kenapa sih nekat untuk menguasai padepokan yang seyogianya udah diurus sedemikian rupa ya, dengan rapi, dengan benar menurut syariat Islam? Kenapa Re nekat pingin menguasai gitu? Ya, begini, karena jiwanya si Re ini ya sudah sangat dirasuki oleh iblis. Pikirannya yang bersih itu tadi sudah hilang. Nah, seperti itu. Iya. Jadi itu dasar yang Mbah Hilo apa? Benar. Kemudian apakah kita mengetahui gini, Mbah Hilo, mengetahui dari intelijen kita ya, Mas, kalau bilang gitu, bahwasanya ada kabar Re itu sebetulnya udah punya banyak organisasi, Mbah Hilo. Iya. Ya, sudah banyak organisasi, bahkan banyak anggota yang ada di dalam organisasi itu, dan nantinya itulah yang akan menempati padepokan yang nantinya semua santri-santri Gus Idris akan dibuang. Ya, disingkirkan. Akan digantikan sama seluruh anggota dia. Nah, sebelum itu terjadi, kembali lagi, ini guru dia mana, Mbah Hilo? Kang Mamas ini kan harus menyusul, harus memaksa Re untuk pergi dari Tanah Malang gitu loh. Dan juga untuk mengembalikan pedang Gus Idris juga. Ya, begini ya. Kalau saya dengar-dengar sih, saya lihat sih, gurunya sendiri pun sedang terkena musibah. Ya. Saat ini belum bisa begitu. Yang kita lihat baru ini, Mbah Hilo, Kang Mamas seperti linglung ya, seperti aneh gitu. Tapi keheranan yang terjadi adalah beliau tidak sadarkan diri, tapi mampu menghabisi kalau nggak salah 5 nenek iblis. Ya, hari ini, malam ini. Ya, karakter Kang Mamas yang biasanya ceria ya, terus murah senyum ya, untuk kali ini ya, yang biasanya bilang ngerokok pun nggak ngerokok. Iya, cemberut aja. Nah, itu Mbah Hilo bisa jelaskan nggak secara singkat saja? Itu sebetulnya Kang Mamas atau siapa sih, Mbah? Ya, begini ya. Kalau saya lihat sih, Kang Mamas itu telah menyatu dengan perewangannya. Mungkin di situ perewangannya masih tetap di situ. Sehingga masih Kang Mamas ini dikendalikan oleh dengan perewangannya itu, sehingga dia belum siap seperti biasa seperti itu. Jadi kalau maksud Mbah Hilo, kapan Kang Mamas itu bisa ke Padepokan? Kapan nunggu siumannya Kang Mamas gitu? Iya, begitu. Manusia pada normalnya gini, Mbah Hilo, saya melihat ya, kalau orang
kemasukan perewangannya itu paling setengah jam, sejam, paling lama sejam sekian lah. Lah ini udah sampai 1 hari Om Belo. Ya Belum mungkin sadar-sadar begini. nih. Ya mungkin Tidur, kalau geletak. ya itu tadi ya. Bisa jadi ya itu masih mengikut gitu ya, atau belum masih diparingi dia gitu seperti itu ya. Belum mau pergi gitu. Nah, karena begini, raganya tadi masih khawatir melihat takut entah kenapa begitu ya, sehingga dia dikawal terus oleh sosok perewangannya tersebut. Perewangannya ya, Mbak. Saya khawatir itu takut ada serangan-serangan lagi. Ya begitu. gini Tom Bailo, saya berpikir gini, kalau perewangannya saja begitu mudahnya menghanguskan ya, menjatuhkan nenek siluman yang begitu banyaknya. Betul. Kenapa nggak dari dulu aja yang ngadepin selalu perewangannya? Ya begini, kadang gini ya, kadang perewangan ini tidak begitu mudah untuk dipanggil ya. Dia ini kadang apabila kepepet gitu ya, dia kadang baru muncul. Namun kalau hanya kepentingan seperti biasa kita perlukan, itu kadang nggak muncul gitu. Bahkan kebanyakan Bailo tunggu diritualkan dulu. Ya bukan hanya gitu Mas Ahmed. Kadang gini, dia tidak mau Kondisi membantu. terdesak Kalau dia. kita tidak benar-benar kepepet gitu, dia kadang tidak mau membantu Mas Ahmed. mesti Seperti itu. kepepet dia, Bailo. Seperti itu. Ya tapi tadi kayak gini Bailo, kondisi Kang Mamas tuh kayak memang kosong gitu, matanya itu kosong, Plong gitu aja. tidur-tiduran, geletak. Kita nggak pernah melihat Kang Mamas seperti itu. Ya pernah, karena dia penuh Ya. canda. Ya itulah tadi. Itulah yang membuat Mungkin begini ya Mas Den ya. Itu tadi mungkin ya perewangannya tadi masih betah di situ, di raganya ya, sehingga sukma dia belum kembali ke utuhnya seperti itu. lebih kuat perewangannya. Iya, daripada masih sukmanya yang betah di ingin situ. Jadi apa ya, sehingga tadi sukma tadi masih pergi gitu ya. Jadi masih dikuasai oleh sosok perewang tersebut. Oke, Nah. ini kan terkait dengan keharusan Kang Mamas hadir ke Padepokannya Gus Idris untuk Iya. menjemput paksa Betul. ya Mas Rey dan Arya. Bailo punya saran nggak untuk para santri di PSS khususnya agar Kang Mamas ini bisa cepat Nyusul. seperti sedia kala, jati diri dia seperti sedia kala. Kang Mamas itu seperti itu. Gitu. Iya, mungkin begini. Ya mungkin orang-orang terdekat terhadap Mamas ini ya. Ya mungkin kalau memang ada Kang Mamas memberitahukan kepada orang terdekat tersebut, ataupun ritual-ritual yang untuk dilakukan biar supaya cepat pulih, lakukanlah secepat mungkin gitu. Secepat mungkin. Iya. Ya, kayak mana Belo? Ya mungkin kan begini, agar supaya perewangan itu cepat pergi ya, kadang ada yuk seperti ada yang makan kembang kantil. Oh. Nah seperti entah dimandikan gitu, ada yang melalui Minyak duyung. minyak duyung atau rokok Balon. siong balon begitu. Nah, itu banyak macam-macamnya. Lakukan biar supaya dia cepat pulih. Oke gitu ya. Jadi Nah. coba diulangi lagi Mbak Elo ini biar Iya. santri Kang Mamas biar tahu ya. paham. Apa Nah, aja Mbak Elo? begini ya, Pelan-pelan kepada- Mbak Elo, iya, pelan-pelan. kepada- Saran harus pelan-pelan biar paham. Murid ataupun santri-santri yang anggota PSS yang terdekat Iya. terhadap Kang Mamas ini, Iya. ketika kalau memang Kang Mamas berlarut-larut, cobalah apa yang dia pernah katakan biar supaya cepat pulih. Mungkin Kang Mamas ini pernah bercerita ya, mungkin kalau aku kelamaan masuk perewangan aku ini, berikan aku entah minyak duyung ataupun kembang kantil seperti itu, maka lakukanlah. Nah, sehingga itu tadi biar supaya perewangan tadi cepat pergi, sehingga Kang Mamas ini menjadi pulih manusia normal seperti biasa. Seperti sedia kala ya. Iya, Seperti seperti itu. Oke. Jadi tujuan kita supaya apa? Supaya Kang Mamas kan cepat ke Malang ya Mbak. Iya, cepat pulih dan cepat Dan cepat segera selesai. diselesaikan Mas Rey ini. Karena Yes, kalau nggak iya. dia ini semakin merajalela juga terus nih. Iya. Tadi itu Mbak Elo pedang Zulfikar ya. Iya, Itu kan kata Syekh Kobar ya. iya. Kobar katanya itu pedang Zulfikar itu nggak akan bisa digunakan sama Arya atau Rey. Karena yang bisa menggunakan hanya orang tertentu. Iya, Pedangnya itu berlafazkan apa ya ayat-ayat ya Mbak? Benar, Mas ya? benar. Nah, Ayat itu di Al-Quran. Belo bisa kasih sedikit apa nggak Mbak? Itu orangnya kayak mana sih yang bisa pakai pedang kayak gitu? ya itu kan seperti begini ya. Orang hati yang tulus telah menguasai ilmu pedang tersebut. Jadi kita memegang tapi kita tidak menguasai, maka kita Nggak bisa. semeraut gitu ya. Nah itu tidak usah jauh-jauh ya. Itu pernah ada cerita
pedang naga puspa. Nah, itu ceritanya kalau memang kita tidak pernah memegang pedang itu, maka kita tidak bisa terkendali memegang itu. Dia yang menggerakkan sendiri. Nah, namun kalau memang kita bisa menguasai pedang itu, maka kita yang mengatur pedang itu, bukan pedang itu yang mengatur kita. Itulah yang terjadi terhadap si Ray ini. Oh gitu ya. Nah, Tapi kan pedang itu kan nggak jahat, Mbah. ya nggak jahat, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Karena pedang ini kan dia mengandung kodam ataupun memiliki tenaga yang Kesaktian sangat lah, luar biasa kesaktian. ataupun kesaktian seperti itu begitu. Oke, sekarang gini Mbak Ilo. Entah kenapa saya berpikir kayak gini. Pedang Zulfikar itu pedang yang dimiliki oleh rata-rata guru-guru besar Iya. atau kiai-kiai besar seperti Gus Idris ya. Yang saya lihat kenapa Gus Idris mampu menguasai pedang Zulfikar itu karena memang beliau sudah khatam. Sudah mempelajarinya seperti itu. Tunggu Belok. Iya. Maksudnya sudah khatam Al-Quran bolak-balik. Iya. Sudah banyak mengetahui dan hafal ayat-ayat dari Benar, Al-Quran dan memahami isi yang ada di dalam Al-Quran. Iya. Ya, jadi kebanyakan orang kan itu membaca Al-Quran tetapi Iya. tidak memahami Memahami. makna daripada Ah. Al-Quran itu. Hanya Nah, sekedar iya. baca. menurut saya itu adalah salah satu syarat wajib untuk orang bisa menguasai pedang Zulfikar tersebut. Iya, Mbak iya, Elo. benar. Nah, berbanding terbalik mungkin sama Mas Red dan Arya yang belum Iya. memahami isi Ah. Al-Quran. Walaupun mereka sudah khatam tapi belum tidak berarti mereka sudah paham. Iya. Betul, betul. Nah, itu jadi salah satu ya yang saya pikir kenapa mereka belum bisa menggunakan pedang Zulfikar tersebut. Apalagi untuk kejahatan ya. Iya. Bisa-bisa berkarat malah pedang itu nantinya. Iyalah, Gitu. nggak pedang biasa dia. Oke, mungkin Mbak Elo kita Ya. doakan saja kembali lagi ke Mas Karyo cepat pulih, Ya. ya sukmanya cepat kembali, perewangannya cepat keluar. Iya, iya, benar. Gitu benar. ya, biar Iya, iya. Mas Cepat dia Karyo ke Malang. bisa tersenyum dan beli tiket langsung pergi ke Gus Iya, iya. Idris, Betul. gitu ya. Mas Biar Ahmed cepat sudah. diselesaikan. Oke. Untuk netizen yang pernah putus, doakan selalu ya. Ya. Dan semoga netizen juga sehat selalu, dimurahkan rezeki. Ya, Ahmed dan Bailo. Ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.